Di perjalanan hidup tuh ya itulah kita nggak tahu juga bagaimana ke depannya, tapi ternyata inilah hidup. Ya mendingan saya ibaratnya mati berdarah daripada saya harus jadi penjilat, jadi pengkhianat ataupun saya mungkin memakan uang yang bukan hak saya. Iya. Berikan jaminan udahlah lepaskan yang 14 biar saya yang gantikan. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om WP. Kalau kemarin kita bicara berbagai topik, malam ini topik yang tidak kalah penting dan saya pikir paling menarik. Disebabkan oleh memang di daerah kita ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas baik di perkebunan kelapa sawit maupun di pertambangan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Kenapa saya katakan topik ini menarik? Itu disebabkan karena di setiap pekerjaan pasti ada risiko, termasuk di dalamnya risiko keselamatan kerja. Nah, untuk membahas topik malam ini, saya mengundang salah seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa K3. Beliau bernama Sumardi, sarjana teknik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik Om. Ya. Sebelumnya terima kasih karena diberikan waktu untuk bisa datang ke tempat ini untuk bisa sedikit mungkin sharing masalah tentang K3 lah. Ya. Karena saya juga sih masih ya alhamdulillah masih bisa dikatakan pemula, tapi ya mungkin di luar sana lebih banyak yang lebih pengalaman, tapi kita mencoba untuk saling sharing. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke persoalan inti yang akan kita ceritakan malam ini, ya kalau kita bisa bicarakan, ya kita ceritakan malam ini, saya ingin mendengarkan dulu kisah kehidupan. Saya panggil Ananda atau panggil Om juga nih? Ananda juga. Oh ya. Ya, kisah perjalanan kehidupan Dinda Sumardi di Sangatta. Karena saya dengar sejak SD sudah ada di Sangatta. Ya. Sudah berapa tahun di Sangatta? Insya Allah kalau tidak salah hingga saat ini udah 32 tahun Om. 32 tahun. Ya. Nah, 32 tahun. Memang orang tua dari seberang merantau atau bagaimana? Nah, jadi perjalanan hidup tuh ya itulah kita nggak tahu juga bagaimana ke depannya, tapi ternyata inilah hidup. Ya. Kita harus menjalani dengan baik. Jadi saya itu sebenarnya datang ke sini itu dibawa oleh paman. Oh, paman. Nah, karena di mana di tahun 92 saya sudah injakkan kaki di Sangatta. Iya. Tahun 92 itu masih SD lah. Tahun 92, saya 91 menginjakkan kaki di Balikpapan malah. Oh, saya 92. Ya, lanjut. Nah, ketika itu di tahun 92 itu kenapa saya mungkin hijrah ke sini, karena di saat itu orang tua saya sudah meninggal. Beneran. Mama pada saat itu udah posisi meninggal. Iya. Dan kemudian ada beberapa bulan itu paman datang ke sana, dia bawa saya ke sini. Iya. Nah, makanya saya sampai saat ini itu saya sangat terima kasih dengan paman saya. Iya. Kemudian beberapa keluarga dan juga ada orang tua angkat saya yang ada di Sangatta ini yang hingga saat ini saya bisa seperti ini karena berkat didikan beliau. Iya. Jadi saya berusaha maksimal mungkin tidak kacang lupa kulitnya lah. Iya. Itu Om. Jadi karena betul-betul penuh dengan perjuangan. Jadi saya datang ke Sangatta dengan SD, dengan sudah orang tua sudah tidak ada, datang ke sini itu betul-betul penuh perjuangan. Karena paman saya kesian betul-betul ya hanya dulu itu seorang petani lah, seorang petani. Tapi kebetulan juga beliau dulu tinggal di SMP Negeri 1 Sangatta. Nah itu dia di situ sebagai hanya wakar saja. Ya, tapi alhamdulillah saya di situ juga mengikutlah sebagai wakar. Iya. Di SMP itu. Ya, di SMP itu. Jadi dengan jalannya waktu, semua pekerjaan saya lakukan saat itu, walaupun saya masih SD, masih kelas 2 saat itu, Om. Iya. Tapi saya punya niat bahwa kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin. Iya. Karena saya tidak ada orang tua lagi. Iya. Tapi bapak saat itu masih ada, cuma dia
di kampung. Oh, beliau di kampung. Beliau di kampung. Ya. Dan memang saya masih ingat pesannya hingga saat ini. Ketika Ananda merantau, satu aja, kejujuran. Itu selalu dibawa, dan kemudian ya kita harus punya harga diri lah. Iya, iya, iya. Dan kemudian jangan pernah malu bekerja selagi itu halal. Ya. Nah, kemudian jangan terlalu banyak berbohong atau bagaimana. Iya. Ya alhamdulillah itu yang saya pegang hingga saat ini. Nah, jadi itulah perjalanan hidup. Jadi dari saya datang ke sini itu kelas 2 SD. Itu saya masih ingat SD saya itu SD 012 Sangatta. Di daerah mana tuh? Itu di Telingga yang Oh, sekarang ini kalau nggak salah SD berapa sudah ya? Ya 004. Oh, 004, yang ada di Jalan Pendidikan, yang ada dekat SMP iya SMP 1. Nah, kemudian setelah saya dari situ tamat dari situ, saya masuk ke SMP 1 yang kebetulan di situ tetanggaan. Kebetulan juga saya tinggal di situ. Kebetulan juga paman saya di situ sebagai wakarnya, penjagaan juga sebagai di TU-nya, dan juga di situ jualan lah di kantin saat itu. Jadi waktu itu tinggalnya di sekolahan. Di sekolahan Om, betul. Jadi saya tinggal di sekolahan. Iya. Ada di situ apa namanya, khusus rumah disediakan, ada kantinnya ya. Saya Iya, tinggal iya, di situ iya, Om. iya. Nah, jadi betul-betul ya saya nggak memikirkan bagaimana, yang penting berjuang hidup dulu. Maksudnya bagaimana caranya sekolah saya ini nggak putus. Iya. Apapun saya lakukan nggak putus. Mau ikut bagaimana dengan orang nggak putus. Yang penting hati saya ikhlas kan gitu. Iya. Tadi ada pesan orang tua ketika Dinda mau merantau ke Kalimantan. Iya. Yang perlu dipegang itu adalah kejujuran. Betul Om. Luar biasa. Nah, kemudian setelah SMP selesai itu? Nah, setelah SMP selesai, saat itu saya sempat ditawari mau masuk SMA atau mau masuk STM. Ya. Nah, cuman saya ini juga sedikit membuka. Ini ada juga kebetulan bapak angkat saya Om. Ya. Tapi alhamdulillah saat ini beliau sudah almarhum. Innalillahi. Jadi beliau adalah Pak Wagiman. Pak Wagiman itu adalah salah satu orang tua angkat saya. Pak Wagiman. Ya, Pak Wagiman. Saya kenal beliau. Nah, itu dia pelihara saya dari tahun 96 sampai 2005 Om. Oh. Nah, kurang lebih hampir 10 tahun. Iya, iya, iya. Jadi beliau tuh betul-betul keikhlasannya mengajari saya. Ibaratnya dari tentang tata krama, mungkin birokrasi atau bagaimana. Iya. Nah, kalau dari segi paman saya, karena kebetulan kasihan betul-betul dia pengajarannya sistemnya militer lah, keras. Iya, 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 iya. Jadi, Nah, biasanya kan orang-orang tua yang keras itu anaknya jadi loh. Ya, alhamdulillah itu yang saya alami. Iya. Om. Jadi saya juga tidak pernah merasa namanya marah, dendam atau tidak ada. Nah, jadi betul-betul saya ditempah lah. Tapi di dua sisi ini, Ya. yang satunya pengajarannya ibaratnya karena birokrasinya bagus, Ya. kemudian yang satunya sistemnya kekerasan militer, Ya. saya padukan Om. Ya. Tapi Alhamdulillah kekerasan bagus, itu ya. dalam arti bagaimana supaya membentuk kita disiplin. karakter, benar, membentuk karakter yang disiplin Om. Ya. Jadi kita supaya ibaratnya minimal bisa bertahan hidup lah. Ibaratnya Ya, kalau ya. dilepas di hutan tuh bisa hidup. Iya, 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 iya. Mau bertarung ya bertarung kan gitu. Iya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini aman Om. Aman ya. Nah, Dan kemudian juga, SMP tadi ke pilihannya. nah ke SMK. SMK. Kebetulan SMK Muhammadiyah 1 Sangatta, saya juga alumni ya SMK Iya. Muhammadiyah 1 Sangatta. Ya. Jadi pada saat itu pertama kali kepala sekolah itu namanya Yaya Sutarya. Nah, kebetulan saya disuruh milih mau SMA atau SMP sama bapak angkat saya. Iya, iya. Kemudian paman saya juga membackup, Iya. mensupport lah. Saya bilang saya memilih SMK, STM karena saya pemikiran bahwa kedepannya saya kan nggak punya biaya untuk kuliah. Karena ya saya nggak mau juga terlalu merepotkan bapak angkat, tapi alhamdulillah mereka semua ikhlas. Tapi jadi saya hanya berpikir saya kan sekolah di SMK, saya ambil jurusan mesin saat itu cuma dua jurusan, dua jurusan. Teknik sipil sama teknik mesin, dan saat itu mesin 2. Ada namanya mesin 1, mesin 2. Saya di mesin 1 otomatis. STM Ya, Muhammadiyah. STM Muhammadiyah. Jadi angkatan pertama saya Om. Wih, luar biasa. Nah, kemudian pada saat itu pemikiran saya memang bagaimana caranya ketika saya belajar, saya nanti lulus saya bisa masuk di perusahaan yang benefit. Ya alhamdulillah terkabulkan lah Om. Akhirnya setelah tamat itu memang cita-cita masuk di perusahaan. Cita-cita saya, Ya. saya kalau udah sore ngeliat baju oranye itu senang. Iya, iya, iya. Nah, senang, alhamdulillah ternyata tercapai. Waktu itu masuk di KPC atau? Saya dulu masuk di kontraktornya KPC Om. Saya dulu di PT TIS Indonesia. Oh, PT TIS TIS Indonesia. kebetulan TIS ini adalah salah satu company asal Australia. Iya, 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 iya. Ya alhamdulillah di situ saya betul-betul ditempah lah. Itu berapa tahun di situ? Itu saya kurang lebih 10 tahun Om. 10 tahun Nah, ya. kurang lebih 10 tahun saya di situ ditempah sebagai
dari betul-betul dari awal tuh saya sebagai seorang auto electrician. Auto Jadi elektrik. auto electrician Iya, saya itu iya, teknisi di dalam. Iya, iya. Oh, memang teknisi di situ. Teknisi aslinya Om. Luar Jadi biasa. di situ teknisi. Aha. Alhamdulillah kurang lebih 10 tahun saya di situ. Setelah itu saya keluar. Nah, pasti ada alasan kenapa keluar. Ya mungkin kalau alasannya keluar sebenarnya kalau mau saya cerita agak sedikit ekstrim sih Om sebenarnya. Ya, Cuma nggak kan apa-apa. itulah kisah hidup. Ya. Nah sebenarnya saya ini dulu keluar dari TIS ya mungkin ada sedikit miss lah. Oh. Tapi saya tidak menjelek-jelekkan juga TIS Ya, dan juga ya, tidak ya. menjelek-jelekkan siapapun. Betul. Tapi saya hanya ibaratnya ada sedikit miss, tapi itulah mungkin jalan hidup saya, Om. Ya. Nah, karena ketika itu saya keluarnya itu ibaratnya mungkin karena saya bisa dikatakan saya berusaha untuk memperjuangkan nasib teman-teman buruh saat itu. Oh. Nah, tapi saya pernah dengar itu memang ada bukan pemberontakan ya, tapi ada protes dari karyawan yang kalau saya tidak salah dengar itu persoalan seleri atau apa tuh. saat itu sih saya juga ini Om, ini mohon maaf nih ada kasih saya silent nih. Jadi gini, pada saat itu kita sebenarnya memperjuangkan hak-haknya teman-teman, ya kan. Jadi mungkin masalah upah saat itu, Yeah. masalah uang makan Ya. dan belah-belah Yeah. saat itu. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, ya alhamdulillah ada beberapa poin juga yang berhasil, Yeah. tapi ada juga ya tidak gitu. Nah, kemudian di saat itulah kita diberikan suatu bagaimana supaya berjalan. Tapi alhamdulillah saat itu declock Om. Nah, jadi setelah declock ya mungkin berjalannya waktu, ya kita masing-masing sudah menyadari, maksudnya menyadari bukan kita ibaratnya karena kebetulan saya ini masa transisi ketua saat itu. Ya. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa kita diberikan uang apa janji ini tidak. Ya. Tapi saya berusaha maksimal mungkin, berusaha dan berusaha, tapi memang terakhirnya saya memang ibaratnya bukan keluar karena tapi saya hanya punya harga diri saat itu. Jadi berbagai macam ibaratnya tawaran A dan B, tapi saya tidak berani ngambil karena saya merasa bahwa sebanyak apapun uang yang saya diberikan saat itu, saya punya harga diri. Dan harga diri saya nggak bisa dibeli, saya bilang. Walaupun saya harus nyawa taruhannya saat itu. Luar Nah, biasa. akhirnya benar Om. Pada saat itu saya masuk penjara. Di penjara. Ya. Kisahnya gimana tuh? Masa-masa sulitnya saya sebenarnya. Saya di penjara tapi saya hanya berbicara, ya Allah, saya masuk penjara demi orang banyak, tapi saya juga tidak marah, saya ikhlas. Ya. Karena saya berprinsip dalam berjuang di dalam buruh, hanya 3 kemungkinan. Rumah sakit, penjara, dan kuburan ketika itu ekstrim. Nah, ternyata saya masuk di penjara saat itu. Jadi saya nggak merasa menyesal, saya nggak merasa ini, saya nggak merasa bahwa ini kesalahan siapa-siapa, tidak. Saya bahwa saat ini adalah mungkin ini takdir saya. Ya, dan di situ Anda di penjara bukan karena melakukan sesuatu kriminal, tetapi Anda di penjara karena memperjuangkan hak-hak buruh pada saat itu. Iya, benar sekali Om. Ya teringatlah kita kan, para pahlawan kita itu kan kebanyakan di penjara tuh. Dan mereka yang betul-betul berjuang, memperjuangkan rakyat itu, ketika masuk keluar penjara, bukan di penjara karena kelakuan yang negatif, tetapi betul-betul memperjuangkan hak-hak rakyat. Akhirnya jadi semua. Makanya Om jujur aja, teman-teman yang saat itu mengikut saya hingga saat ini memang sih sempat ya inilah ibaratnya risikonya. Tapi kebanyakan teman-teman saya yang hingga saat itu yang mengikuti, alhamdulillah semua sukses Om. Sukses. Ada di luar negeri beberapa yang sudah kerja sampai saat ini, ada yang sudah tidak pulang ke Indonesia. Ya dengan gaji sudah sangat mungkin 100 sampai 200 juta ke atas. Nah kemudian ada juga beberapa teman yang sudah jadi pengusaha. Termasuk Anda juga, ya. Kemudian ada juga teman-teman yang di beberapa company itu bekerja dengan sangat baik sehingga hingga saat ini mereka punya posisi yang baik semua. Dan alhamdulillah diacungi jempol. Jadi kita juga sebenarnya terima kasih sama PT TIS. Karena kenapa? Bukan saya beraninya menjilat banget, tidak. Cuman saya merasa bahwa ketika saya kerja di sana, saya mendapatkan ilmu yang ternyata saat ini saya sangat aplikasikan di lapangan. Luar biasa. Dan semua perusahaan yang menerima teman-teman ex-TIS itu ternyata merasa
bahagia karena ternyata mendapatkan orang-orang yang experience, yang mempunyai pengalaman yang baik. Luar biasa. Performanya bagus. Pokoknya semua alhamdulillah lah. Nggak ada Om. Ya. Rata-rata yang teman-teman yang kerja setelah itu, rata-rata yang betul-betul mungkin ikhlas berjuang lah. Ibaratnya tidak diberikan. Kalau saat itu kita diberikan iming-iming itu banyak. Cuman banyak juga teman-teman yang nggak mau ya karena mungkin mempertahankan harga diri. Iya. Karena ibaratnya mendingan saya ibaratnya mati berdarah daripada saya harus jadi penjilat, jadi pengkhianat, ataupun saya mungkin memakan uang yang bukan hak saya. Iya. Begitu Om. Itu Saya prinsip dengar, saya. iya. Maksud saya nggak menyuruh teman-teman seperti itu, tapi itu prinsip saya. Jadi apapun yang kami lakukan saat itu kembali ke pribadi. Karena kita juga memikirkan keluarga kita yang ada di belakang. Kan gitu. Jadi alhamdulillah ini yang saya sangat terima kasih juga sama istri saya. Karena betul-betul apa ya, mendukung saya saat itu. Posisi saya udah terpuruk. Ya kan, betul-betul didukung saya. Sebenarnya dia nggak meninggalkan saya kan gitu. Iya. Inilah yang saya coba pegang sampai saat ini. Ketika saya juga berhasil alhamdulillah sampai saat ini, saya tidak akan pernah meninggalkan istri saya gitu Om. Luar biasa. Nah, jadi ketika itu berjalannya waktu, saya berapa kali masuk penjara dan saya memang ikhlas. Karena sebenarnya kenapa saya masuk saat itu memang tidak ada yang membuat ini, cuman ada sedikit miss di lapangan. Saat itu saya punya beberapa pasukan yang bilang orang beberapa korlap. Ternyata ada sekitar berapa orang ditangkap. Saat itu saya tangkap di rumah Om. Tangkap, begitu malam saya dijemput, saya naik. Nah, jadi saya memberikan jaminan, udahlah lepaskan yang 14 biar saya yang gantikan. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Luar biasa. Jadi mereka keluar semua, saya masuk sebagai penggantinya. Saya ada 3 orang kalau nggak salah. Sebagai pengganti mereka. Jadi alhamdulillah ada 2 orang. Ketika itu begitu di penjara. Saya 2 kali masuk penjara Om. Ketika lepas setahun karena belum selesai kelar masalah, saya tangkap lagi. Tapi dengan catatan juga ya saya ditangkap karena ya saya nggak tahu bagaimana lah. Saya nggak tahu juga. Jadi yang jelas saya masuk. Terus saya masuk lagi 2 orang juga. Itu berapa tahun di penjara tuh? Sebenarnya sih kalau lamanya enggak sih. Saya waktu itu pertama itu sekitar 20 hari ke 25 lupa saya. Setelah jenjang setahun saya keluar, terus saya masuk lagi itu sekitar 40 hari. Nah, ibaratnya disitulah mulanya sebenarnya. Nah, ketika itu begitu saya keluar, ya alhamdulillah disitulah betul-betul saya berjuang Om. Saya dulu jadi sempat saya mungkin kurang lebih 3 tahun tuh saya ngurusi tanah aja. Karena bukan saya tidak bisa bekerja di tempat lain, bisa alhamdulillah bisa ya karena saya merasa bahwa punya pengalaman. Punya dan punya keahlian. Saya sempat saat itu ada teman nawari saya untuk ke Papua Nugini saat itu. Papua Nugini luar negeri sama sempat ada yang nawari memang Papua Nugini sama Australia saat itu. Cuma saya menolak. Saya berpikir bahwa dimanapun kita bekerja, masalah untuk finansial itu saya kira dimanapun sama. Tergantung bagaimana kita mensyukurinya dan bagaimana kita menikmatinya itu aja saya bilang. Jadi makanya saya tolak saat itu. Akhirnya saya mungkin ikut-ikut bantu teman-teman ada urusan tanah saya bantu alhamdulillah mungkin contohnya nih kata kasarnya ada jual kaplingan yang betul-betul tanahnya secara resmi saya bantu jualkan ibaratnya ada sedikit anunya saya dikasih. Jadi perantara. Ya perantara saat itu. Dan juga istri saya saat itu masih ngajar dia masih di SMP SMK Persada kalau nggak salah itu. SMK Persada kayak SMP SMK kayaknya. Gajinya masih 250 Kak. Ya alhamdulillah dengan ketabahannya kita. Kami saat itu masih juga numpang di rumah kakak saya, di kakak saya di sini kakak sepupu numpang. Terus pindah sana sini karena kita numpang. Belum sanggup untuk nyewa rumah. Nah, kemudian saya numpang juga di rumahnya paman yang saya keterangan tadi numpang di Jalan Pendidikan. Pak Wagimin. Ya, Pak Sugimin. Jadi paman saya itu Sugimin, bapak angkat saya Wagiman. Wagiman. Ceritanya begitu. Jadi ketika itu berjalannya waktu Om. Ini saya maaf ya. Mungkin nanti bilang orang ini kok enggak menyangkut dengan K3, tapi nanti pasti menyangkut. Pasti. Jadi saya cerita hidup saya dulu biar orang tahu loh kenapa bisa jadi seperti ini kan gitu. Ketika waktu itu berjalannya waktu, saya nggak usah sebutkan namanya si A dan si B. Saya mendapatkan suatu pekerjaan di mana pekerjaan sebelum saya dapat pekerjaan itu saya gini Om.
dari hasil beberapa jual tanah itu ibaratnya dari teman-teman ngapling-ngapling itu saya dikasih ibaratnya pila, dikasih ya karena kerja keras tuh jual sana jual sini. Betul. Ada lebihnya saya dikasih kan gitu, alhamdulillah. Saya saat itu masih ingat saya karena di jalan pendidikan tuh masih belum ada PLN Om. Ya. Jadi saya dirikanlah genset, itu saya sambung ke masyarakat. Alhamdulillah saya marketing, masyarakat banyak mau. Saya kasih saat itu kalau nggak salah satu ampernya itu masih ingat saya 300.000. 300.000 terus 2 ampernya itu saya kasih 400.000. Dan itu alhamdulillah. Saya dapat 40 rumah Om. Saya dapat 45, jadi saya di situ seolah-olah bawa pengusaha genset. Iya. Saya itu pengusaha genset. Alhamdulillah Om, ternyata itulah namanya semua sudah diatur Allah kan. Jadi ibaratnya kita nggak usah takut karena rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Nah, dengan kami berjalannya waktu kurang lebih saya 3 tahun, saya terus bangun pondok-pondok situ. Terus jujur, pondok-pondok saya yang saat itu saya bangun hanya ukuran 3 kali 75 kali 8 meter Om. Dan itu betul-betul murni uang dari TIS, tapi bukan uang ibaratnya uang sogokan ke saya karena saya orang serikat, bukan. Oh, jadi pernah ada juga yang disogok? Pernah. Ya kalau disogok sih saya tidak katakan disogok karena itu ibaratnya gimana ya. Saya katakan tidak. Ibaratnya ini bagi saya, maksud saya. Nah, saya dapatkan uang itu tuh dari YKK. Nah, itulah alhamdulillahnya juga di perusahaan saat itu kita diberikan kewajiban untuk menabung, namanya YKK itu Yayasan Kesejahteraan Karyawan. Nah, untungnya saya waktu itu ikut Om. Untungnya saya ikut, saya dapat tabungan YKK saya itu 33 juta, tambah jam sostek saya 14 juta, saya kumpul itu, saya keluarkan, saya mintaan, saat itu dikasih, memang ya alhamdulillah juga dikasih, kita nggak ibaratnya, bukan semata-mata kita bermasalah, terus masalah hak kita tidak dikasih, tapi ya betul-betul, kalau pesangon saya nggak ada sama sekali, nol putul bilang orang, jadi artinya saya ikhlas aja, karena saya ikhlas gitu loh, saya ikhlas berjuang kalah. Hari itu saya bangunlah pondok-pondok itu, jadilah, itulah saya tempati. Kemudian tadi itu saya pondok udah jadi, terus saya bikin tadi genset, saya alirkan ke masyarakat. Nah disitulah ilmu kelistrikan saya muncul loh. Mulai bangkit kelistrikan saya. Jadi saya belikan dinamo, saya rakit semua, saya alhamdulillah tercapai 40 rumah. Dalam sebulan lumayan juga pendapatan saat itu, tapi kotor di antara 11 juta 12 juta kotor Om, alhamdulillah. Nah, kalau di saat itu waktu saya di TIS itu pendapatan ya kurang lebih 6 sampai 7 juta saat itu. Nah, nggak lama berjalannya waktu ternyata kurang lebih saya jalani jadi pengusaha genset itu awal mulanya Om. Pengusaha genset itu ternyata saya enggak berjalannya waktu, aduh ya Allah saya bilang PLN ini mau ini nih, namanya mau masuk. Tapi saya nggak berkecil hati. Saya bilang nggak masalah. Namanya rezeki itu ada aja jalannya. Artinya mati nih usaha karena PLN mau masuk. Ternyata jalan jenjang waktu 3 tahun betul PLN masuk, mati genset. Saya sudah belum ada kerjaan juga. Nah, masih ya oke lah. Alhamdulillah saya saat itu ternyata masih ada ilmu sedikit juga. Ilmu auto elektrik saya dipanggil lah PT namanya almarhum yang sudah meninggal Ambo Tugo, mungkin Om tahu. Nah, PT Ambar Borneo saya dipanggil untuk freelance elektrikalnya. Saya jalani lagi saya. Makanya saya jadi sudah mulai ada titik cerah. Ada titik cerah. Nah, kan setelah saya bekerja di situ, tapi freelance saja. Ketika dibutuhkan saya datang. Tapi alhamdulillah saya bisa menghasilkan lumayan lah. Karena bisa saya selesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, kemudian berjalannya waktu Om. Saat itu ada yang menawari saya, saat itu masih CP, tapi saya nggak usah sebutkan apa. CP, alhamdulillah ternyata perusahaan itu saya telusuri dia konsultan K3. Inilah sudah yang menyangkut konsultan K3. Berjalannya waktu kurang lebih saya di situ ya mungkin anggapannya bahwa saya punya sedikit skill di bidang itu, kebetulan namanya K3 itu kebetulan yang saya bidang ini adalah namanya K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang pemeriksaan dan pengujian teknik. Jadi saya masih menerawang, apa sih K3 ini? Kemudian apa sih yang kita lakukan di lapangan? Nah, cuma saat itu memang saya strike fighter lah, maksudnya saya one man show satu itu semua. Jadi saat itu saya dilepas ke lapangan, ya udahlah ibaratnya belajar kepercayaan, alhamdulillah. Bilang kepercayaan,
Terus lambat launnya berjalan waktu, saya sempat juga sekolah 1 bulan sih, sekolah keren inspektor lah saat itu, keren inspektor. Alhamdulillah selesai. Saya dapatlah ibaratnya suatu sertifikat yang memberikan saya bahwa saya punya kompeten di bidang ini, sertifikatnya ada. Nah kemudian berjalannya waktu, kurang lebih 1 tahun 2 tahun dari CP jadi PT lah perusahaan tersebut. Besar alhamdulillah. Hingga saat ini besar juga. Nah kemudian berjalannya waktu kurang lebih 4 tahun. Saya ada tawaran dari Surabaya, Om. Saya ada tawaran dari Surabaya karena dilihatnya berjalannya waktu. Saya mungkin dilihat saya kemana-mana. Jam terbang saya alhamdulillah saat itu lumayan, Om. Karena saya waktu itu saya sempat ke Makassar keliling sampai saya sudah kelilingi kalau nggak salah kurang lebih 5 provinsi saat itu. Sebagai saya inspektor pesawat angkut keren, kemudian saya inspektor pesawat tenaga dan produksi genset dan sejenisnya lah. Dan itu semua ada sertifikat? Alhamdulillah ada, Om. Alhamdulillah ada. Nah, kemudian saat itu saya lumayan lah, ibaratnya lumayan lah, Om, bisa untuk hidup lah sudah. Ekonomi sudah mulai berangkat sudah mulai perekonomian. Alhamdulillah bagus. Nah, istri saya juga kebetulan sudah diterima di SMK Kelautan, SMK Negeri 2. Alhamdulillah sudah, ini saling membackup lah, saling mendukung saat itu. Dan tidak lama berjalannya waktu, memang itulah hidup, Om. Saya juga berjuang keras karena saya juga kebetulan saat itu saya juga banyak ini cobaan itu mungkin saya anak lama belum punya kan, saya tidak punya anak lama, Om. Nah kemudian juga dari pekerjaan dari ini, tapi saya jalani dengan baik, yang ikhlas. Atau pesan saya ke istri saya, yang penting kita saling percaya, saling menyayangi, saling mendampingi, dan kita tidak terpengaruh apapun kan gitu. Nah itulah alhamdulillah, Om, saya jalani. Luar biasa. Nah jadi makanya saya juga selalu pesan-pesan kepada ponakan-ponakan saya semua. Intinya itu kejujuran. Nah kemudian bersyukur. Itu aja sih. Apapun yang kita dapatkan, banyak tidaknya, sedikit atau banyak, itu saya kira itu hal yang biasa aja. Iya. Yang penting kita syukurnya ini, disyukurin kan gitu. Kalau tidak disyukurin tidak ada habisnya. Tuhan bilang, semakin kau bersyukur, semakin saya tambah rezekimu. Akhirnya, Om, begitu saya dikasih kepercayaan untuk menjalankan perusahaan dari Surabaya, saya diberikan kepercayaan itu sebagai branch manager area Kalimantan dan Sulawesi. Jadi saya kepala cabang. Tapi saya itu yang perusahaan Surabaya tadi nih. Perusahaan. Setelah saya keluar dari perusahaan yang satunya. Setelah itu saya kembangkan. Ya mungkin ini dari beberapa mitra. Mitra yang terdahulu, ada juga yang masih ngikut saya, ada juga yang sudah tidak. Tapi setiap dari user-user ataupun ownernya, pemegang itu ataupun siapapun yang berhubungan saya dengan perusahaan tersebut, untuk meminta mensertifikasi dan bla bla, itu saya selalu memberikan dulu ibaratnya penawaran bahwa pertama saya sudah tidak di perusahaan yang terdahulu. Yang kedua, saya kadang memberikan kontaknya pimpinan tertingginya. Tinggal saya bilang silahkan komunikasi, tapi saya juga sudah menjalankan perusahaan sendiri. Maksudnya dalam artian saya dikasih kepercayaan. Jadi tinggal saya kasih waktu itu pilihan. Nah, alhamdulillah banyak yang masih connect ke saya. Dia bilang, ya saya sih hanya melihat bagaimana orangnya. Kalau masalah bendera itu mah gampang. Sudah. Nah, silakan diminum dulu. Waktu. Saya sambil minum. Baru kita masuk ke persoalan inti. Nah, kemudian setelah diberikan kepercayaan sebagai pimpinan cabang dan sebagainya tadi yang diceritakan itu, kapan PT Akhyar ini didirikan? Nah, jadi ini kembali ke PT Akhtar Karya Nusa. PT Akhtar. Jadi PT Akhtar Karya Nusa ini sebenarnya memang betul-betul saya sudah meniatkan, saya sudah ini bahwa ternyata jadi gini, Om. Berjalannya saya waktu itu memegang perusahaan Surabaya itu dari tahun 2018 di bulan Desember hingga 2021 di bulan Desember baru saya kembalikan ke Surabaya. Kembalikan baru di sana RUPS, rapat umum pemegang saham untuk mengembalikan perusahaan itu. Jadi saya masih tahun 2020 sebenarnya PT Akhtar ini sudah saya dirikan. Kenapa saya kasih PT Akhtar Karya Nusa?
Karena Akhtar ini adalah nama anak saya, Om. Oh, nama anak. Jadi saya Nama dedikasikan anak yang lama-lama, yang sudah lama ditunggu-tunggu nih. 9 tahun saya baru punya. Iya. Jadi saya menikah 2011, 2019 saya baru dapat Akhtar ini. Iya. Nah, jadi akhirnya saya kasih nama Muhammad Akhtar Harun Sumardi, Om. Begitu sudah 2020, Ya. saya dirikanlah perusahaan ini karena 2 perusahaan dekade yang saya jalani, alhamdulillah udah saya tahu jalurnya. Kalau kita mau mendirikan perusahaan ini. Tapi mendirikan perusahaan begini, mungkin orang lihat, mudah. Ya. Orang tinggal lari ke akta notaris, lari ke jadi. Iya. Tidak semudah itu apa yang dibayangkan. Betul. Karena ternyata saya dirikan perusahaan ini itu 22 Juni tahun 2020. Tahun 2020. Itu saya betul-betul sudah dirikan melalui akta notaris. Sudah mempunyai badan hukum, sudah mempunyai Kemenhumkan, ya kan saat itu. Tapi saya belum bisa operasional kan karena apa? Perizinannya itu dia melalui pusat. Oh, semua menyangkut pusat. perizinan terkait dengan Ya, nggak bisa. perusahaan yang, Benar, jasa nggak ini. bisa, Om. Karena ada Pusat yang namanya, mengeluarkan? ya pusat. Oh, Itu yang berhubungan sama perusahaan kayak gini itu langsung Kementerian Tenaga Kerja saat itu. iya. Nah, jadi saat itu saya belum bisa operasionalkan Akhtar ini di 2020 belum. Ya. Jadi betul-betul saya tidurkan lah. Saya tidurkan ini perusahaan. Nah, dengan berjalannya waktu itu saya juga mencoba untuk melengkapi semua perizinannya. Ya. Alhamdulillah kurang lebih 2020, 2021 kurang lebih hampir setahun lebih. Hampir 2 tahun. Iya. Baru semua terbit perizinannya dia. Iya. Jadi mulai keahlian saya yang tadinya kita mempunyai keahlian masing-masing di bidang ini ada itu langsung ditransisi dialihkan. Tapi kita melapor dulu ke sana. Nah, butuh waktu lagi. Setelah itu alhamdulillah semua udah terbit baru bisa berjalan. Iya. Nah, jadi mulai launching perusahaan Akhtar Karya Nusa ini di bidang PJK3. PJK3 itu perusahaan jasa keselamatan dan keselamatan kerja, Om. Iya. Jadi kita ini perusahaan jasa, tapi bergerak di bidang konsultan ketiga. Nah, kemudian karena udah lengkap, saya udah berjalan. Iya. Udah berjalan, jadi mulai saya launching itu tahun Januari tahun 2022. Itu mulai ibaratnya betul-betul ya kita sudah bisa dikatakan ownernya lah sudah. Karena sudah pemilik. Jadi langsung Sudah langsung. memiliki kemerdekaan. Memiliki. Alhamdulillah, Om. Ya, Jadi ya, saya ya. betul-betul ngerasakan, Om. Nah, jadi ternyata saya begitu flashback ke belakang, oh ternyata inilah semua yang saya jalani. Iya. Ibaratnya mungkin dulu-dulunya bagaimana ternyata ini yang saya dapatkan sekarang. Ada hikmah di balik persoalan-persoalan kehidupan yang dialami. Ada hikmah semua, Ya. Om. Tadi dikatakan keuletan, Iya. kerja keras, Nah, itu. kejujuran, Nah, dan itu. kesyukuran. Nah, Saya pikir semua itu. itu yang membuat sekarang Anda bisa survive Ya. di bidang pekerjaan ini. Alhamdulillah. Saya melihat, kan sering saya kontak tuh, di mana? Kok tiba-tiba ada di Sulawesi, tiba-tiba ada di Sulawesi Barat, Iya. tiba-tiba ada di Sulawesi Tengah. Nah, jadi di dalam pekerjaan ini mungkin orang lihat, wah kok tiba-tiba di sana, Ya, tiba-tiba ya, di sana. Memang ya. benar. Karena perusahaan ini itu sebenarnya perusahaan multinasional. Kenapa saya katakan multinasional, Om? Karena dia lintas provinsi. Di dalam aturannya pun namanya KBLI-nya tuh dia di situ lintas provinsi. Jadi seluruh Indonesia. ya alhamdulillah berlaku di seluruh Indonesia. Dan ya. saya sampai saat ini saya mempunyai mitra itu 79 perusahaan di 8 provinsi, Om. Oh, Jadi 8 provinsi saya injak semua sudah gitu. Kerja keras yang Betul mendapatkan lah. hasil, tinggal bagaimana kerja keras ini Alhamdulillah. kemudian diimplementasikan dengan baik Ya. dan memberikan manfaat bukan hanya kepada keluarga, kepada orang lain. Nah, itu. Pertanyaan saya, Siap. sudah berapa karyawan? Alhamdulillah karyawan saat ini sudah 12, Om. 12. Nah, 12 karyawan, ya alhamdulillah ya ibaratnya bisalah kita gaji UMR. Alhamdulillah. Bisa gaji UMR, kita bisa berikan BPJS Ketenagakerjaan, Ya. BPJS Kesehatan. Nah, kemudian support-supportnya kalau ketika dia ke lapangan ada namanya insentif lapangan. Ya. Nah, itu dia ada insentif. Jadi insentif lapangan itu juga tersendiri, ada uang jalannya pokoknya. Ya, Alhamdulillah ya, teman-teman yang di lapangan ini saya buat senyaman mungkin. Ya. Ibaratnya ya kalau memang dia kemana ya saya tinggalkan di hotel yang ya ibaratnya bintang lah. Ya, ya, gitu. ya. Karena saya berpikir bahwa inspektor saya ini atau ahli saya ini adalah aset saya. Ya. Dan saya harus jaga dengan baik. Dan saya pikir juga ini Itu aja. merupakan
bahwa kristalisasi dari perjuangan Anda memperjuangkan buruh terkait dengan kesejahteraannya. Dan kan aneh, misalnya kalau Anda sudah jadi pimpinan perusahaan, kemudian kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Itulah Om. Jadi saya sebenarnya itu belajar dari situ. Ya. Jadi saya berpikir ketika saya dulu jadi buruh, saya merasakan bagaimana menjadi seorang karyawan, bagaimana menjadi seorang yang ternyata begitu kita menjadi sedikit ibaratnya menjadi pengusaha atau menjadi kita pimpinan dari suatu perusahaan, kita bisa mempelajari dari situ. Nah, bisa kita tahu, oh anggota saya begini, kalau saya berikan begini, makanya alhamdulillah Om, ketika mereka sudah pulang atau bagaimana, saya selalu ibaratnya untuk insentif lapangannya nggak pernah saya tahan, langsung nggak ada saya bilang nanti ya sekalian atau nggak ada, langsung begitu ada langsung saya selesaikan. Luar biasa. Dengan baik, karena saya merasa bahwa mereka pergi bekerja dengan baik itu kan demi image kita juga. Nah, sementara kita juga merasakan sebagai jadi karyawan. Betapa kita menantikannya, aduh kapan uang bonus ya, kapan uang ini. Nah, itu yang dulu kita pikirkan pada saat kita yang menjadi di atas ya, kita harus memikirkan itu sehingga teman-teman belum minta kita sudah duluan ayo siapkan catatanmu berapa hari saya kasih nih insentif. Luar biasa. Nah, jadi makanya sama dengan juga gajian Om. Saya targetkan gaji tanggal 1 sampai pokoknya tanggal 5. Itu rank saya gajian anggota saya. Tapi di tanggal 28, alhamdulillah saya udah gajian. 28, 29 udah saya gaji. Sudah selesai? Iya, udah saya gaji Om. Luar biasa. Nah, alhamdulillah Om. Makanya saya berikan juga ketegasan dan statement kepada ahli-ahli saya, atau inspektor saya, atau karyawan yang ada di office. Ya selagi kalian happy, silahkan. Yang penting tanggung jawab. Dan juga image perusahaan dijaga dengan baik. Ya, karena kenapa? Tanggung jawab kita ini adalah konsultan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pemeriksaan dan pengujian teknik untuk objek ketiga. Di mana kita di sini berperan sebagai melayakkan atau tidak layaknya suatu objek. Ya, oke. Ini kan kita bicara terkait dengan keselamatan, kesehatan. Itu dasar hukumnya dari mana tuh? Nah, jadi kita kalau ngambil dari dasar hukum itu ada di Undang-Undang 70 nomor 1 tahun 70 Om. Jadi di situ jelas bahwa undang-undang tentang keselamatan kerja, keselamatan di tempat kerja. Jadi alhamdulillah semua perusahaan yang perusahaan yang udah benefit ataupun yang masih kecil itu apalagi di pabrik-pabrik sawit semua itu kekeh dengan K3. Karena kenapa? Itu menyangkut dengan keselamatan personilnya, orangnya gitu. Lalu apa yang diperiksa? Misalnya perkebunan kelapa sawit, apa yang diperiksa di sini? Nah, kalau untuk di perkebunan kelapa sawit, kalau kita masukin itu banyak sekali Om. Jadi di dalam perkebunan kelapa sawit ada namanya pabriknya. Nah, pabriknya itu yang kita periksa itu rata-rata objek alat beratnya, yang dimana betul-betul itulah yang menghasilkan yang dari biji sawit. Ibaratnya jadi minyak ya, itu yang kita periksa. Jadi contohnya mungkin ada namanya boiler. Boiler itu masuk kategori pesawat uap. Nah, itu tiap tahun dia mati Om. Perizinannya itu mati. Jadi mati harus kita perpanjang terus, dan ya sepanjang undang-undang itu nggak dicabut ya jalan terus kan gitu. Nah, kemudian belum lagi gensetnya, belum lagi ibaratnya alat beratnya. Nah, jadi mungkin menyangkutnya kenapa kok sangat penting sekali K3 di dalam suatu tempat kerja. Karena menyangkut dengan orang, karena yang yang membuat alat ini bergerak kan orang, manusia. Nah, ketika alatnya itu tidak dilakukan pengecekan dengan baik, contoh kecilnya, mungkin ibaratnya kayak inilah semacam mungkin dump truck ya. Ini contohnya aja nih Om. Ketika tidak dilakukan uji layaknya, dibawa orang manusia ketika blank atau bagaimana remnya bolong, nah itu bermasalah. Nah, itulah kadang jadinya timbul pertanyaan A dan B. Nah, disitulah kita berperan sebagai bahwa alat ini betul-betul safety untuk dioperasikan oleh operator. Nah, jadi betul-betul di sini kita berat sekali sebenarnya Om, tanggung jawabnya. Tapi ya memang pekerjaan ini betul-betul kita geluti. Makanya kita di sini perusahaan seperti ini nggak memang sembarang Om. Karena kenapa? Pertama, ahli atau inspektornya itu minimal D3 teknik. Minimal D3 teknik. Nah, di karyawan Anda itu semua S1? Ya, rata-rata alhamdulillah S1 Om. S1 ya? Ya, ada yang dari Unhas, ada yang dari Malang, dari Malang, ada yang dari
Samarinda, ada yang dari Bontang. Saya kebetulan lulusan Bontang nih Om. Iya. Jadi saya itu baru kuliah di 2017, saya selesai 2021. Ya. Ya alhamdulillah selesai. Nah, tapi saya juga menunjang ini pekerjaan. Iya. Nah, kemudian teman-teman yang lain juga begitu. Jadi teman-teman yang lain alhamdulillah semua S1 Om. Nah, saat ini ada ada anggota saya yang saya diklatkan di Bogor karena walaupun kita S1 Ya. teknik mesin ataupun teknik listrik ini yang biasa diambil, tapi dia wajib dulu harus praktek di lapangan kurang lebih setahun 2 tahun. Kita bawa ke lapangan, habis itu harus kita sekolahkan kalau mau mengambil jenjang ahli. Walaupun dia S1, Iya, nggak langsung bisa jadi ini Om. dia harus dilepas Iya. ke lapangan dulu selama 2 Betul, tahun. dilepas dulu kurang lebih. Baru itu. diberi lagi Baru diberi lagi peningkatan diklat. SDM-nya. Peningkatan. Nah, peningkatannya itu juga jarang ada di Kalimantan. Biasa ada di Balikpapan. Iya, Cuman biasa sih yang paling anu kita bawa ke Bogor, ini ada di Bogor. Ada di Bogor. Ya. Dan lumayan juga Om pendidikan. Jadi selama 1 bulan perusahaan itu mengeluarkan uang kurang lebih hampir 30 juta. Jadi Iya, Anda untuk ini biaya diklat itu sekitar Anda itu. ini tidak hanya menggaji mereka, Tidak, Om. tetapi juga menjaga atau meningkatkan sumber daya mereka, sehingga perusahaan Anda juga tidak mau berpikir panjang lebar untuk mengeluarkan dana untuk Nah, iya Om. Itu. Betul. Luar Itu biasa. baru orangnya, ya. belum alat-alatnya. Hmm. Karena alat-alat yang kita gunakan, kalau betul-betul kita udah benefitnya udah besar, omsetnya sudah besar, itu pernah saya sharing dengan teman-teman di luar Jawa sana, Ya. untuk beli alat-alatnya tuh bisa sampai 2M Om, untuk alatnya aja. Iya. Karena betul-betul besar, tapi yang sudah betul-betul benefit. Benefitnya. Nah, Iya, tapi kalau yang saat ini saya beli-beli alat-alat untuk yang riksa-riksa uji itu ya mungkin sekitar kurang lebih saya menghabiskan dana sekitar 200-an 300 juta lah untuk beli alat-alatnya aja. Untuk digunakan di lapangan. Ya, belum menyekolahkan orangnya. Ya. Karena dalam satu tim Aha. itu ada 6 keahlian yang harus kita pegang Iya. sehingga bisa kita dikatakan bahwa sebagai inspektor atau perusahaan inspektor atau Nah. konsultan. Baik. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa terkadang di Makassar, terkadang di Surbar, Sulteng. Nah, kalau di Kalimantan ini di daerah-daerah mana saja Di dia? Kalimantan nih kalau mitra kami yang ada itu basic banyak tuh di Kalimantan Utara Om. Oh, Kaltara. Itu hampir sekitar 20 hampir sekitar 15 perusahaan untuk di Kaltara. Nah, kemudian untuk di Kutai Timur itu ada di daerah Sangkulirang dan ada daerah Muarawaha untuk mitra. Iya. Nah, kemudian untuk daerah Samarinda, Tenggarong sampai Pasir itu ada sekitar kurang lebih 15 perusahaan juga. Nah, basic yang paling besar itu ada di Sulawesi Barat Om. Oh, justru di Sulawesi Sampai Barat. ke Sulawesi Tengah. Di kampung halaman. Ya kampung halaman alhamdulillah Om. Jadi saya sering-sering pulang ke sana mungkin setahun bisa 3 kali ya karena memang pekerjaan. Yang kedua saya setiap pulang Pasti mampir ke keluarga. mampir ke keluarga. Kemudian yang paling utama Om, saya siarai kuburnya mama saya. Iya. Itu yang paling utama. Aha. Saya paling utama nyarai itu. Ya alhamdulillah karena apapun bentuknya, aduh. Ya. Apa ya kita mungkin sudah saya membahagiakan orang tua bagaimana, nah sudah meninggal. Betul. Jadi makanya gantinya ya saya harus banyak-banyak bersiara, berdoa dan juga ya bisa membantu maksimal keluarga yang masih ada. Iya. Kemudian kebetulan saya punya mertua ya saya anggap sudah orang tua Om. Iya. Jadi makanya saya bagaimanapun caranya juga berusaha semaksimal mungkin Iya. bisa membahagiakan keluarga. Iya. Bisa membantu yang jelas ibaratnya sesuai kemampuan saya. Betul. Kan gitu, makanya saya selalu sampaikan berapapun yang saya berikan, Ya. yang penting kalian ikhlas, insya Allah kan akan selalu ada. Betul. Saya hanya butuh, bukan ibaratnya saya butuh kembalinya, Ya. saya hanya butuh doa aja. Oh, saya berikan kamu. Ya, doa aja. Doa. Cukup kamu doakan saya supaya berjalan dengan baik usaha, supaya semakin ini, itu aja. Kita cukup itu aja Om. Nah, kemudian di Kabupaten Kutai Timur ini kan banyak perusahaan tambang tuh. Ya. Indominco, KPC, kemudian sub kontraktornya, kemudian ada indexing, ada lagi beberapa tambang di atas itu. Apa sudah ada upaya untuk menawarkan jasa ke dalam itu? Nah, kalau untuk sampai saat ini saya masih vakum Om. Oh, Kenapa saya masih vakum? Saya belum bergerak. ya. Mungkin pertama
yang ada ini betul-betul sebenarnya super sibuk. Yang di luar ini. Yang luarnya super sibuk sebenarnya. Iya. Karena dia mulai start pekerjaan itu di Januari, Om. Ya. Sampai Desember. Kembali ke Januari sampai Desember itu aja sebenarnya jadwal. Padahal Jadi, itu rutin kalau ya? rutin, Om. Karena kalau kita lihat sebenarnya perusahaan ini kan setiap 1 tahun sekali aja kita lakukan perpanjangan untuk ibaratnya kelayakan ketiganya. Cuman karena berjalannya waktu banyaknya ibaratnya mitra sehingga terjadi kelihatannya setahun itu over dia full. Penuh. Nah, tapi kedepannya saya akan selalu berusaha, Om. Ya. Mudah-mudahan ya ini saya merasa bahwa saya juga adalah perusahaan lokal Nah, itu dia. yang berdiri di Kutai Timur. Ya. Ibaratnya saya juga bisa dikatakan sudah putra daerah karena udah 32 tahun di sini. Ya. Nah, kenapa saya katakan putra daerah? Karena kita udah di sini lama, bukan pribumi. Kalau pribumi kan etnis yang mendiami di sini. Ya, perusahaan seperti ini kan jarang yang bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah sini. Itu rata-rata dari luar. Nah, salah satu keunggulan yang dimiliki oleh PT Aktar ini adalah karena dia bertempat tinggal di sini, berkantor di sini, kemudian menciptakan lapangan kerja di sini. Nah, mestinya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini juga meliriklah. Mudah-mudahan, Om, kita ibaratnya mau berusaha sebaik mungkin, tapi saya akan ibaratnya menanamkan dulu bagaimana kepada seluruh anggota saya, inspektor saya bahwa masalah pekerjaan itu sebenarnya enggak terlalu susah. Yang penting kita tunjukkan dulu kemampuan dan kualitas kita. Makanya saya mencoba menunjukkan sudah keluar daerah dulu lah. Ya, alhamdulillah besar dulu. Ya, jadi 8 provinsi sudah saya lalui semua, Om. Jadi ibaratnya 8 provinsi, apalagi kalau mau dihitung kabupaten lebih banyak lagi karena 8 provinsi. Kemudian hasil kerja itu siapa yang mengeluarkan rekomendasi atau sertifikat? Ya kita, Om. Jadi PT Aktar ini bisa kita mengeluarkan semacam ada sertifikat khususnya, ya kan. Jadi masing-masing perusahaan seperti ini dia punya masing-masing, Om. Nah, ibaratnya rahasia perusahaan masing-masing. Jadi bukan dari pusat ya? Bukan, kita berhubungan sama pemerintah provinsi, Om. Kita provinsi, bukan juga daerah. Nah, cuman kita pasti apapun bentuknya kita juga selalu ada kaitan dengan pemerintah setempat. Ya minimal kita apalagi ibaratnya kalau kita larinya ke K3, ini dia Januari sampai Februari ada namanya bulan K3, Om. Bulan K3. Kenapa selalu katakan ada? Karena betul-betul tentang masalah K3 ini itu sangat menunjang dan mendukung untuk meminimalis kecelakaan kerja. Karena kenapa? Kecelakaan kerja di dalam suatu pekerjaan itu biasa diakibatkan oleh alat dan peralatan. Nah, disitulah kita sebagai untuk bagaimana sih kita menganalisa ini supaya dia baik. Nah, cuma kan apapun bentuknya, Om, tetap ada namanya human error. Nah, ada orangnya ini kan kadang nih bandel-bandel nih. Biar kita sudah kasih begini contoh nih. Saya ada pernah kasus, Om. Maksudnya bukan kasus saya tidak ceritakan A dan B dan jeleknya tidak. Saya ada pernah kasus saya mensertifikasi suatu alat yang bergerak di gedung tinggi. Saat itu saya betul ingat gedung tinggi, Om. Gedung berlantai. Ya, gedung berlantai. Kalau nggak salah kurang lebih ya sekitar 17 lantai saat itu. Itu hotel atau? Hotel, Om. Karena kita larinya juga bukan ke perusahaan aja, bukan ke pabrik sawit. Kita juga larinya ke hotel, ke pabrik udang, bahkan ke rumah sakit. Pokoknya yang ada menyangkut tentang K3, Om. Nah, saat itu saya ceritakan, Om. Saya sertifikasi alat itu. Saya katakan bahwa untuk secara keseluruhannya seperti ini. Tapi tolong alat ini jangan dioperasikan. Jangan dioperasikan karena saya kasih catatan masih banyak kekurangannya, masih belum ini, bla bla saat itu. Tapi ya kalau mau dioperasikan bisa saja. Cuman saya bilang jangan dulu. Karena saya masih ada untuk mengontrol ini. Nah, mungkin karena itu tadi kembalinya ke human error, manusianya yang bandel, dia operasikan, Om. Ini lucu nih, Om, tapi saya tidak sebutkan dulu mereknya ya. Saya tidak sebut merek. Tidak apa-apa. Jadi akhirnya dioperasikan alat itu. Ternyata posisi dia ngangkat dari gedung tinggi untuk angkat dari bawah ke atas itu di posisi 6 meter dia terbakar, Om. Terbakar, maksudnya bukan terbakar langsung belum enggak. Dia ada berasap. Ada percikan api. Ada percikan, berasap sih itu. Jadi
alat ini tidak bisa bergerak. Mhm. Posisi 6 meter orang mau lompat pasti patah. Ya. Saat itu anunya apa namanya pimpinannya waktu itu supervisornya lah ya. Ya. Dia nelpon saya. Mhm. Saya ditelepon. "Weh, gimana hasil pemeriksaan begini? Kenapa kok jadi begini?" Ya. Ya saya juga karena udah merasa bahwa loh, kenapa dioperasikan? Orang saya sudah katakan jangan dulu kok. Sudah disampaikan. Sudah saya sampaikan jangan dulu. Betul. Dia ngotot. Ah. Jadi saya biasa saja. Saya bilang, loh Anda harus bertanggung jawab Mm-mm. dan Anda harus menggantikan kerugian. Saya Yeah. bilang nggak masalah, no problem bagi saya. Yeah. Saya bilang. Tapi ingat, Mhm. tunggu saya kedatangan saya. Ya. Saya disuruh datang malam itu karena posisi waktu itu kurang lebih dari rumah sekitar 7 jam dari kantor. Iya. Saya bilang tunggu saya, enggak lama besoknya saya datang. Saya datang langsung dihadapkan sama ownernya, om pemiliknya. Yeah. Saya itu betul ownernya, Mhm. sebenarnya orang Cina lah. Ya. Wah pertama dia langsung skakmat lah saya. Ya. Wah, Anda ini sudah melakukan sertifikasi alat saya dan ternyata alat saya masih bermasalah. Ya. Saya bilang, wah tunggu dulu Pak, jangan marah dulu dong. Ya. Saya bilang, lihat dulu historinya. Ya. Langsung dipanggil lah semua yang supervisinya tadi. Ada 3 orang om dipanggil. Oh iya Pak, ini sudah dilakukan pemeriksaan, pengujian sama pihak si A saya waktu itu saat. Oke, saya bilang nggak masalah. Kalau ketika itu memang miss-nya di saya akan bertanggung jawab. Saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Walaupun apapun itu, saya nggak akan pernah lari. Kalau memang itu miss-nya di saya. Tapi ketika bukan miss-nya di saya, jangan harap saya pernah mundur, pasti saya lawan. Nah, alhamdulillah. Saya bilang gini, Pak, nggak usah kita panjang lebar, bawa sini perizinannya. Datang dibawa di depan saya. Buka. Wah, kaget dia. Saya buka kan, karena saya tulis di situ saran. Alat ini masih tidak berfungsi. Alat ini tidak berfungsi dan alat ini tidak boleh dioperasikan tanpa mempunyai lisensi operator yang kompeten. Wah, bingung dia. Akhirnya dipanggil semua. Supervisinya dipanggil. Siapa yang suruh? Dia. Yang tadi operator nunjuk. Ini yang nyuruh, Pak. Saya tanya, Anda sudah punya lisensi? Ternyata apa dia bilang? Saya di sini cuma tukang sapu, Pak. Cuma bisa aja mengoperasikan. Wah, langsung saya menang dalam hati. Alhamdulillah. Wah, bingung ini. Hari itu om 2 supervisinya dipecat sama dia. Baru saya enggak dimintai rugi, malah dia bayar saya kembali. Malah saya tantang sekalian. Jadi kayak mana ini saya bilang solusinya? Saya jauh-jauh datang ke sini. Anda sudah ngasih tahu saya seperti ini untuk mengganti rugi alat dan peralatannya Anda. Ternyata miss-nya di karyawan Anda. Karena tidak mempunyai kompeten menjalankan dan saya sudah punya catatan. Nah, itulah tanggung jawabnya om. Akhirnya bilang, oke, saya bertanggung jawab. Itu dipecat semua sama dia. Yang tadi sudah dihentikan. Kemudian saya dikatakan, ini alatnya yang rusak apa? Saya analisa langsung. Oh, ini hanya alatnya itu adalah motornya aja, motor penggerak. Ini kalau dibeli berapa? Saya bilang sekitar kurang lebih 6 juta. Di depan saya langsung nelpon dia. Koleganya kan banyak. Nelpon. Ada. Waktu itu harga 8 juta. Oke, ada barangnya. Kamu siap memasang alat ini? Saya bilang, kasih saya kesempatan 2 hari untuk menyelesaikan. Tapi, jangan dulu. Saya nggak semudah itu juga, saya bilang. Betul. Langsung saya bilang, om, gini aja. Saya pasang alat ini, saya kasih waktu 2 hari, saya selesaikan. Tapi saya minta untuk biaya pasangnya itu 15 juta. Kalau beliau disetujui, om. Padahal saat itu saya mau disuruh untuk ganti yang 8 juta tadi. Plus, masang itu dianggap sudah free lah karena kesalahan saya ternyata miss-nya mereka. Nah, dari situlah pelajaran yang saya dapat. Oh, ternyata seperti ini. Akhirnya kayak disetujui. Dia datang barangnya 2 hari saya pasang. Saya panggil teknisi juga yang handal. Saya bilang, udahlah kita pasang yuk. Kamu sanggup berapa? Saat itu kamu mau enggak saya kasih 1 hari masang ini? Saya kasih 3 juta, mau dia om. Padahal 15 juta, alhamdulillah kan gitu om. Nah, jadi ibaratnya dari itu tadi, jadi kita di sini betul-betul bagaimana caranya meminimalis tadi kecelakaan kerja di tempat kerja ya seperti itu. Jadi kita ini betul-betul bagaimana caranya menganalisa alat itu. Kalau memang tidak layak, ya kita jangan layakkan. Mungkin kita kasih catatan, bla bla, tapi disampaikan, jangan juga kita bilang wah ini bla 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 selesai, jangan. Nah, dan makanya, itu resikonya kepada PT. Resikonya image-nya perusahaan. Makanya saya selalu berusaha maksimal mungkin menjaga sebaik mungkin
ibaratnya image perusahaan, dan juga saya berusaha menjaga sebaik mungkin inspektor. Makanya saya selalu apa namanya, push mereka. Oke, kamu di bidang apa yang bisa ini. Kamu kalau memang butuh diklat ini, saya panggilkan orangnya walaupun saya harus bayar. Harus mengeluarkan uang untuk ibaratnya SDM kalian, nggak masalah bagi saya. Yang penting kita punya image yang baik. Nah. Karena ketika kita sudah mempunyai kualitas yang baik, nama kita sudah ada, tanpa kita meminta orang yang datang ke kita. Karena itu yang saya, alhamdulillah itu Om, yang saya, mungkin saya sibuk sana sini, ya itu. Jadi saya sedikit ke Jakarta, mungkin ada rapat, kemana. Ya memang karena itu pekerjaan. Jadi mungkin orang lihat, wah orang ini kok kemana-mana, kerjaannya apa, kan itu. Nah, ternyata kerjaan kita memang seperti itu Om. Jadi membiayai pendidikan karyawan itu adalah investasi jangka panjang juga bagi PT Om. Ya, itu dia. Membiayai itu memang iya Om. Kemudian begini, seandainya ada perusahaan yang beroperasi tanpa misalnya menggunakan jasa K3 itu bagaimana? Apa sanksinya dari pemerintah? Nah, sebenarnya dia ada sanksinya juga Om. Cuman kenapa? Biasa lumayan juga sih. Lumayan kalau dia larinya ke Undang-Undang 70. Ya dianggap tidak relevan dan dianggap tidak memenuhi itu, biasa ada junto sekian ratus juta, tetapi kan ada tetapinya nih Om. Selagi perusahaan itu ibaratnya dia siap untuk mengajukan, itu selalu dipantau. Tetapi selama sepengetahuan saya Om, yang saya jalani, belum pernah sih perusahaan tidak mau Om. Pasti ngajukan. Pasti ngajukan, yang penting dia tahu loh Om. Karena ada yang betul-betul dia juga belum tahu, belum mengerti. Tidak paham tentang K3 ini. Ya mungkin orang-orang awam juga, orang-orang itu kadang, makanya jujur ya, di Kutai Timur ini perusahaan yang lokal yang bergerak di bidang kayak saya hanya 2 Om. Hanya 2 ya? Perusahaan lokal. Betul, cuma saya nggak sebut merek. Iya. Nah, untuk perusahaan yang kayak saya juga ada juga, cuma kebanyakan dari luar. Dari Papan, mungkin dari Surabaya yang paling banyak, dari Jakarta. Kemudian ada juga perusahaan yang milik BUMN. Nah, milik BUMN ini ya, contohnya seperti kayak ini saya sebutnya nggak masalah karena saya nggak jelekkan, Sukopindo, Super Indonesia. Nah, itu salah satu sebenarnya rival kita. Oh, jadi setara dengan setara kita ini. Setara, alhamdulillah kita setara. Jadi untuk bergerak di bidang ini kita setara. Cuma bedanya dia milik BUMN, kita adalah independen swasta berdiri sendiri. Betul. Nah, kayak gitu Om. Intinya itu. Tapi kalau untuk masalah pekerjaannya sama, peralatannya sama, orang-orangnya sama, keahliannya sama, penunjukannya semua sama. Ya, kenapa harus misalnya saya punya perusahaan, ya kenapa saya misalnya. Memang itulah. Kemudian proyek besar atau perusahaan besar yang pernah ditangani oleh PT Akhtar ini apa tuh? Saya pernah nangani proyek, ya alhamdulillah berkisar sekitar 800 juta pernah. Iya. Itu satu item? Enggak Om, maksudnya satu perusahaan. Iya, satu perusahaan? Ya, satu perusahaan pernah saya sekitar itu. Dan memang 800 juta itu ya ibaratnya kerjaan kita nggak begitu lama. Mungkin kurang lebih kita bekerja di situ hanya seminggu 2 minggu. Selesai. Nah, selesai. Juga pembayarannya nggak sampai sebulan. Ya, tapi itulah Om dinamika perusahaan kayak gini. Ya kan, banyak A dan B-nya kan. Betul. Gitu. Tapi biasa ya alhamdulillah selama saya bergerak Om, yang kurang lebih saya bergerak di bidang ini tuh udah kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Tapi untuk yang membangkitkan PT Akhtar Karya Nusa ini, itu baru kurang lebih kemarin launchingnya di 2022 bulan Januari. Oh, baru 1 tahun berarti? Benar. 1 tahun, 2 bulan. Tapi kalau untuk yang membuat badan usahanya, itu di 22 Juni 2020 Om. Tapi untuk melengkapi itu butuh waktu kurang lebih hampir 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya. Bukan, belum lagi pikirannya, polakannya. Jadi kadang orang tuh kan lihat, sudah jadi pengusaha, sudah begini. Padahal tidak melihat bagaimana kita berproses. Ini yang kadang orang lupa Om. Kadang teman-teman atau di luar sana kadang bagaimana sih prosesnya. Kadang kita tuh bisa lihat ketika kita terpuruk atau ketika kita di atas gitu. Makanya saya selalu berusaha berpikir bahwa di atas langit masih ada langit. Roda itu berputar Om. Makanya saya selalu mengatakan dalam pikiran saya, jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah memandang rendah, itu aja. Kita saling menghargai aja, nggak usah kita mentang-mentang sudah A dan B, nggak usah. Siapapun kita
welcome aja. Iya. Yang penting niatnya baik. Iya. Nah, Walaupun kan sebesar itu. apa perusahaan ini, tetapi Benar. jiwa egaliter itu Nah, bisa dipertahankan ya. iya Om. Makanya saya kalau kemana-mana ya Iya, santai-santai aja tuh. Bagaimana? Alhamdulillah Om. Dari 8 provinsi, Nah, alhamdulillah orang-orang di seputaran, kan tiap provinsi itu kita berhubungan sama selalu pemerintah daerah di provinsi. iya. Nah, dalam bidang ini yang membidangi tentang K3. Mhm. Nah, jadi alhamdulillah hubungan saya semua saya buat bagaimana caranya kekeluargaan Om. Maksudnya itu bagaimana caranya supaya kita bisa bersinergi, bermitra dengan baik. Iya. Nah, karena apa? Ya saya bawa happy gitu. Iya. Saya bawa nggak mempersulit, nggak juga mau jaim, enggak. Nah, makanya saya Poin daripada membangun kemitraan atau kerjasama yang baik itu adalah sama-sama nyaman. betul Om. Iya, kan? Intinya itu kita harus Banyak juga perusahaan-perusahaan yang dia Ya. sendiri nyaman, orang-orang yang berjuang Nah. untuk memajukan perusahaan itu lupa. siap. Itu tidak sedikit. Siap. Dan saya anggap orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak profesional. Nah, siap Om, memang betul. Iya kan? Makanya saya selalu berprinsip, saya akan berusaha semaksimal mungkin kacang tidak lupa pada kulitnya. Gitu. Iya. Nah, baik, sekarang baik pada keluarga, baik Ya, pada sahabat, ya, baik ya. pada dengan ini siapapun Ya. yang pernah ibaratnya betul-betul mensupport saya Ya. atau melihat saya pada saat jatuh atau Hmm. ini apa, semua saya nggak pernah lupakan Om. Iya. Alhamdulillah. dan Anda harus ingat doa orang yang kita beri atau kita berdayakan itu sangat luar biasa. Iya. Dan doa orang-orang yang terzolimi juga sangat luar biasa Nah, betul itu. dalam perkembangan perusahaan yang Iya. kita miliki. Betul Om. Kan banyak tuh tiba-tiba jatuh perusahaan. Nah, itu. Mungkin ada kesalahan di Nah. situ. Betul Om. Iya. Betul. Nah, pekerjaan yang sekarang digarap ini, pekerjaan baru maksud saya, yang memiliki cabang-cabang perusahaan di seluruh Indonesia, perusahaan apa? Ini Om, yang sebenarnya kita nggak enak nih Om kalau Ah. bikin merek nggak. Ah. Itu ada satu perusahaan grup besar Iya. yang saya tangani, alhamdulillah ya ada sekitar 80 perusahaan. Tapi yang baru saya tangani itu sekitar 17 perusahaan. Iya. Itu. Tapi ada juga di grup, ada berapa grup yang saya pegang ya, ada sekitar 5 grup. Alhamdulillah. Ada satu grup juga Om, itu saya pegang sekitar 25 perusahaannya saya pegang. Alhamdulillah itu long kontra Om. Tapi dengan tenaga kerja yang sekitar berapa orang tadi kan mampu. Alhamdulillah mampu Om. Kenapa enggak mampu? Kenapa saya katakan mampu? Karena gini Om, kan yang menjadwalkan kan kita nih Om yang ngatur. Ya. Enggak langsung ibaratnya 25 itu langsung kita kerja, enggak Om. Satu-satu perusahaan dong, Iya. satu atau dua. Iya. Nah, kemudian inspektor yang kita lepas, umpamanya ke sana karena alatnya banyak, kita seimbangkan dengan orangnya. Saya biasa ke lapangan bawa 3, paling sedikit 2 atau maksimal 6 inspektor saya turunkan termasuk saya nih Om. Iya. Saya penjaga gawang terakhir ceritanya. Kalau semua sudah Selesai. sudah ibaratnya sudah teriak sana sini tidak ada orang, saya sudah turun Om. Oh. Tapi selagi anggota masih sanggup, Ya. ya kenapa tidak? Jadi Betul. saya juga selalu memberikan bahwa saya memberikan kepercayaan. Kepada karyawan. Nah, jadi jangan sampai kepercayaan saya itu disalahgunakan. Oh. Karena ketika kita krisis kepercayaan itu Ya. sudah tidak akan pernah bisa ngapa-ngapain Iya, kita iya. Om. Dan Makanya saya paham betul karakter bisa sudah. keluarga dari Silbar itu, Ya. yaitu yang mereka pegang adalah kejujuran. Nah, kejujuran. Dan kedua, ketika Anda dipercaya, kemudian menyanyiakan kepercayaan Nah, itu game. Game Om. Jadi kembalinya ke kita lagi. Betul. Mau besar tidaknya suatu perusahaan yang kita pegang, Iya. itu kembali ke kita. Jadi kita jangan pernah menyepelekan hal kecil. Itu yang saya betul-betul hindari seminimal mungkin. Iya. Tapi ya ibaratnya kita selalu berusaha, Betul. semuanya Allah yang tentukan Om. Betul. Kan gitu. Nah, yang penting kita juga berusaha dan berdoa. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, karena ibaratnya bilang orang Sulawesi kan enggak ada itu rezeki datang lupa-lupa. Oh, Nggak iya, ada iya, datang iya. lompat kan Om. Ya, Pasti betul. kita berusaha. Jadi berusaha yang penting berdoa. Rezeki itu Karena, harus jemput. Dan makanya saya Om jujur, kalau saya tender, kalau saya bersaing dengan rival-rival yang ada, Aha. saya memberikan penawaran, saya memberikan kategori ibaratnya mempresentasikan, saya selalu dalam hati saya, ya Allah kalau memang ini rezeki saya, tunjukkan. Kalau memang bukan, berikan kepada yang punya. Kan kayak gitu aja. Jadi Iya, kita nggak merasa sakit hati ketika Betul. kita kalah.
kita nggak masalah, happy Iya, aja. betul, Kita betul, nggak betul. merasa bahwa disaingi, Karena oh kita bawa sudah- ini, ya itu. Karena kita sudah permisi Nah, kepada yang pemilik rezeki. betul. Kan kita udah tahu bahwa rezeki ini sudah diatur, Iya. sudah ditentukan, Iya. sudah ditakar masing-masing. Aha. Nah, kan kayak gitu om prinsipalnya kan. Hmm. Hidup kan seperti itu saya Iya, kira. Jadi iya, makanya iya. saya nggak pernah ini. Yang penting selagi Allah kan gitu aja. Betul. Hanya Allah yang kita Iya. ini kan gitu. Pegangan yang kuat di situ. Pokoknya sih mungkin ya yang penting saya kalau gitu om, kalau ketika saya sudah melakukan tender baik dipanggil ke Jakarta atau tender dimanapun saya berada, saya datang. Ya memang itu niat saya. Ya kalau memang ini rezeki saya dapat. Kalau memang bukan berikan kepada yang rezekinya kan gitu. Saya Jadi saya nggak merasa terlalu, saya nggak mau namanya menjelek-jelekkan, Ya. menjatuhkan, nggak mau saya. Ya. Ibaratnya saya mau bersaing secara sehat. Ya. Walaupun saya ibaratnya street fighter, ketemu langsung di meja situ, ibaratnya sistemnya lelang-lelangan. Ya. Satu juga ya harga diri tetap dipertahankan Betul. Om. Kan gitu. Betul. Jangan sampai kita dianggap terlalu begini-begini, jangan. Iya, Itu iya, aja iya, sih iya, Om. iya. Saya gitu Om, saya kalau sudah terlalu, mungkin ada user saya merasa, udahlah orang gini-gini aja kok, orang cuma kayak gini, harga sekian lah. Saya bilang gini aja Pak, kalau memang Bapak nggak sanggup membayar saya, why not? Kenapa tidak? Nggak usah. Iya. Nggak usah Selesai dipaksakan. kan, masih banyak yang lain Pak di Iya. luar saya. Aha. Nah, tinggal bagaimana kan? Nah, tapi alhamdulillah Om, selama saya ibaratnya bergerak di bidang ini, ya alhamdulillah Om, jarang-jarang saya tender nggak dapatkan Om, alhamdulillah. Iya, iya, Nah, iya. tapi memang Jadi, sih, tapi ada ilmunya juga tuh. Ilmunya bagaimana meyakinkan pemilik perusahaan kan? ya itu kan speak Iya, aja Om, betul, bagaimana betul, caranya meyakinkan Mhm. punya kita bisa dipakai, Iya. kemudian meyakinkan anggota kita bahwa mempunyai skill yang di bidang K3. Iya. Jadi makanya saya betul-betul kedepannya mudah-mudahan kita juga Om berdoa bersama. Amin. Mudah-mudahan saya juga berusaha maksimal bisa kita bekerja di negara kita sendiri, maksudnya di Kutai Timur. Nah gitu. itu, ya kan daripada Ah, keahlian ini dimanfaatkan oleh perusahaan luar, walaupun misalnya ya tidak masalah karena itu juga rezeki. ya betul. Di Kutai Timur juga bisa. Iyalah bisa. Manfaatkan. Jadi ibaratnya kita bagaimana caranya berusaha bahwa kita ini loh, ibaratnya perusahaan lokal Betul. juga, orang lain bisa, kita juga bisa. Kan Keunggulannya gitu. ada. Siap. Kalau ada tribal tiba-tiba, Nah, misalnya kalau dari Jawa, Ah. ibu bosnya dulu datang Iya. lama kan? iya. Nah ini bosnya ada di sana. Banyak Om, sebenarnya banyak sekali. Jadi gini, kenapa saya ibaratnya kalau kita di sini, contoh ini contoh aja Ya, Om ya, nggak apa-apa. contoh ya. Kalau punya ada di beberapa di Kutai Timur di sini ada salah satu perusahaan yang gunakan jasa kita. Ada apa-apa, pertama kita mudah dijangkau. Iya. Yang kedua kita bebas transportasi, bebas makan Om, Ya, bebas ya. penginapan karena Ya. kita di sini. Betul. Nah, kan itu Ya. ibaratnya benefit-benefitnya. Ya. Jadi ibaratnya betul-betul kita ada nilai lebih seperti itu. Iya. Tapi kembali kepada Maha Kuasa Om. Betul. Kalau memang kita sudah ditakdirkan untuk banyak pekerjaan di tempat kita sendiri, Ya. tidak akan kemana-mana Om. Betul. Rezeki tidak akan kemana. Yang penting Rezeki tidak akan kemana. Benar. Tetapi rezeki juga harus dicari. Harus dicari. Betul. Itu Om. Oke, baik. Siap. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa terkait dengan K3 ini. Tadinya saya berpikir bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini terkait dengan manusianya. Ternyata alat-alat yang digunakan di perusahaan itu. Betul. Nah, kan ada juga tuh terkait dengan manusia yang ada di perusahaan itu. Tetapi yang fokus pekerjaan dari PT Aktar ini ada alat-alat yang digunakan di Ya, alatnya Perusahaan Om. Jadi PT Aktar Karya Nusa ini itu bergerak di bidang pemeriksaan dan pengujian teknik Ya. khusus objek K3. Jadi kita nggak lari ke orangnya. Oh, enggak, ya. Kita lari ke alatnya. Ya. Bagaimana caranya supaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja berjalan dengan baik Ya. seiringnya waktu karena alat ini. Ya. Nah, jadi alat ini kita betul-betul bagaimana caranya menganalisa dengan baik, memeriksa dengan baik, menguji kelayakannya, berfungsi atau tidak, sehingga digunakan orang itu selamat. Nah Ya, itu Om, ya, jadi ya. kita betul-betul larinya ke sana. Makanya saya Oke. katakan, makanya selalu ada namanya Januari Februari itu bulan K3 ya, karena ini tadi. Oke, baik. Kita telah mendengarkan perjalanan daripada Pak Sumardi ST sebagai pemilik perusahaan PT Aktar Karya Nusa. Dia merintis usahanya sangat luar biasa. Bukan hanya di usaha itu, tetapi
bagaimana perjalanan hidupnya dari kampung ke Kalimantan Timur. Dan satu hal yang sangat membanggakan bagi saya, ternyata bahwa sekolah menengah kita di Kutai Timur bisa menghasilkan manusia-manusia berkualitas. Akan tetapi juga kembali kepada manusianya. Ya. Seperti Sumardi, sarjana teknik. Banyak yang bisa dipetik di sini. Satu hal yang paling penting bahwa petuah orang tua dari kampung halaman yang selalu dibawanya adalah kejujuran. Iya. Kemudian kerja keras. Dan ketiga adalah ikhlas. Demikian podcast kita malam ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.